Ya, jadi di sini Ulun nanti akan menerangkan atau menjelaskan tentang program sekolahan yang sudah Ulun usulkan juga ke kepala sekolah dan juga kepada Wakasek Humas atau Wakasek Sarana Prasarana juga serta Wakasek Kesiswaan dan juga Wakasek Kurikulum. Jadi di sini SMK ada mempunyai 4 Wakasek. Nah, kemudian setelah Ulun koordinasikan dan Ulun usul beberapa program yang berhubungan dengan olahraga, terutama Ulun atau pendidikan jasmani. Jadi Ulun ini punya niat atau punya usulan program, namanya adalah model sekolah berwawasan kebugaran SMKN 1 Kota Baru. Nah, ini model sekolah berwawasan kebugaran ini tidak hanya bisa dilakukan oleh siswa SMA SMK, tetapi juga bisa dilakukan oleh siswa SMP, SD ataupun TK. Nah, jadi tergantung nanti apa gerakan yang dilakukan atau berapa takaran atau berapa volume dan berapa recovery yang telah dilakukan kepada masing-masing siswa. Nah, ini biasanya pula guru-guru olahraga yang memahami untuk sekolah berwawasan kebugaran ini, tetapi tidak tertutup kemungkinan kita sebagai calon pemimpin atau calon guru penggerak ini bisa mencantumkan ide ini kepada sekolah kita. Nah, pertama, dalam hal ini kita adakan yang namanya ini adalah kolom bugar. Nah, model sekolah berwawasan kebugaran pasti tujuannya adalah bagaimana caranya supaya bugar. Nah, bugar itu kan artinya adalah kita melakukan gerakan atau melakukan kegiatan secara berulang-ulang dengan rangkaian atau variasi gerakan atau kombinasi gerakan tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti. Jadi dalam artian bugar ini bahasa Banjarnya tuh gue anak-anak atau uyuh. Pagi habis pak olahraga jam setengah 8 sampai jam 9 misalkan olahraga. Dia itu masih siap untuk menerima pembelajaran berikutnya pada jam 9 sampai jam 10 misalkan. Setelah itu istirahat. Setelah istirahat, dia mampu lagi melanjutkan pembelajaran berikutnya sampai jam 11.30 misalkan. Setelah itu, dia mampu lagi melanjutkan pelajaran berikutnya sampai sore. Jadi kita lihat takaran kebugaran anak itu. Anak itu akan dikatakan bugar apabila dia pagi sampai siang, siang sampai sore, dia masih siap dan mampu menerima pembelajaran. Tetapi kenyataannya adalah apa yang telah kita lihat selama ini, kebanyakan siswa kita ternyata tanda kutip masih banyak yang belum bugar. Ya kan Bu ya? Biasanya siswa kita kalau udah siang aja udah ngantuk. Jangankan siswanya, gurunya aja udah mengantuk. Kalau siang biasanya kan apalagi jam 2, jam 3, apalagi SMK ini kan sampai jam 4 Bu. Sama kayak ulun masih di sekolahan. Sampai jam 4 baru absen sore. Nah, jadi apa yang kita lihat terutama ulun ya Bula melihat itu ternyata kebugaran ini sangat penting ada dalam tubuh siswa maupun tubuh guru, tapi kita lebih fokusnya ke siswa. Supaya apa? Siswa itu mendapatkan nilai manfaat yang sangat baik nanti pada saat dia bugar tadi. Nah, jadi apabila kita bugar, dipastikan tubuh itu sehat, Bu. Di dalam tubuh yang di dalam jiwa yang di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itulah menurut Rusli Lutan biasanya. Itu Bu seorang profesor di Kalteng, Kalimantan Tengah. Jadi di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat atau di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Nah, jadi di sini adalah apabila kita sehat dan kuat jasmani, maka itu sangat mempengaruhi rohani kita, Bu. Itu bukan menurut saya, Bu. Itu menurut buku yang pernah saya baca dari Profesor Rusli Lutan. Itu dia profesor Kalimantan, Bu, profesornya olahraga untuk wilayah Kalimantan. Jadi di situ bukunya sangat terkenal di buku Rusli Lutan itu bahwa unsur kebugaran pada saat melatih anak-anak atau mewujudkan kebugaran kepada siswa itu sangat penting dalam hal pembelajaran. Karena apabila tubuh sehat, tubuh kuat, maka juga akan menampilkan jiwa yang sehat, jiwa yang kuat. Mental pun juga bagus. Tetapi kalau misalkan tubuh siswa itu sakit-sakitan, ada sakit kepala, ada yang lemes, sering ngantuk, nah maka tidak mungkin untuk bisa mendapatkan tubuh yang sehat. Nah, setelah itu Bu, saya kembali lagi ke kolom bugar. Menuju bugar, apa aja sih yang dilakukan? Ya kan Bu? Oh, siswa ini bugar. Guru olahraga mengatakan siswa itu bugar, apa sih dasarnya?
Oh, siswa ini bugar Pak, siswa ini bugar Bu. Apa sih dasar bugar itu? Bugar itu ada pengukurannya Bu. Tidak sembarang kata kita bisa mengatakan siswa itu bugar. Jadi bugar itu ada pengukurannya. Satu, pengukuran daya tahan. Dua, pengukuran kecepatan. Sambil tulis. Tiga, pengukuran kekuatan. Empat, pengukuran kelincahan. Lima, pengukuran kelenturan. Enam, pengukuran koordinasi. Tujuh, pengukuran keseimbangan atau balance, dan lain-lain. Jadi ada 9 sampai 10 pengukuran kebugaran jasmani. Nah, oh Bapak, kata-kata yang tadi Bapak Tata sebutkan terlalu banyak. Maka kita sempitkan menjadi hanya 4. 1, daya tahan. 2, kecepatan. 3, kekuatan. 4, kelenturan. Daya tahan, kecepatan, kekuatan, kelenturan. Dari 10 itu kita sempitkan menjadi 4. Daya tahan, kecepatan, kekuatan, kelenturan. Apabila ini dilatih kepada anak-anak kita dan dia mendapatkan ukuran yang bagus, ada takaran untuk standar bugar atau kadanya, maka baru siswa itu boleh dikatakan bugar. Nah, jadi pula bugar itu kata kawat dilatih setahun sekali cukup kata kawat. Jadi harus selalu dilatih berkali-kali. Sebulan sekali. Untuk mewujudkan siswa yang bugar tadi. Karena, setahun sekali sudah tes, cukup selesai. Dan gak bugar. Kata kawat. Bugar ini prosesnya panjang. Sebulan sekali paling kada. Oke, dari daya tahan mula yang satu tadi dibugar. Ulun ketika membuat peta konsepnya, nanti ulun jabarkan peta konsepnya di PowerPoint. Daya tahan apa saja yang dilatih sih? Oke. Kita punya lapangan basket, bagi yang punya lah, atau punya lapangan voli, bagi yang punya. Itu bisa siswa kita ukur, misalkan kita takaran ukurannya untuk SMA SMK itu Bu, itu namanya Bu 6 putaran lapangan bola. Takaran kebugaran untuk SMA SMK itu 6 putaran lapangan bola. SMP diturunkan lagi menjadi 4 putaran. SD diturunkan lagi menjadi 2 putaran misalkan lapangan bola. TK cuman 100 meter. Nah, jadi ibaratnya kita itu bisa melatih daya tahan anak-anak untuk seluruh sekolah itu bisa, tapi hanya saja takarannya dibedakan. Jangan nanti anak TK disuruh 6 putaran, mati Bu. Nggak bisa. Itu untuk SMA, SMK. Itu takaran untuk bugar. Jadi kita bisa melihat, apakah siswa ini pernah merokok? Kenapa siswa ini nggak bisa lari? Karena ada asma. Kenapa siswa ini larinya kayak gitu? Karena ada ini. Kenapa siswa ini malas larinya? Ternyata di ini. Jadi kita bisa mengukur. Tetapi itu tetap kembali Bu, itu kerjanya guru olahraga. Nanti ibu-ibu kalau sudah jadi kepala sekolah, ibu-ibu bisa kolek dengan guru olahraga yang bersangkutan. Nah, setelah itu yang kedua, pada bugar yang berasep pada kecepatan. Apa sih yang kita bisa latih untuk anak-anak kita untuk kecepatan? Biasanya yang dilatih itu adalah kecepatan larinya. Bersedia, siap ya, itu mudah. Apabila cepat, maka bagus. Apabila cepat, maka cekatan. Apabila cepat, disiplin dirinya adalah agresivitas. Agresif dia nanti. Ibaratnya reaksinya bagus, responsibility-nya bagus. Kalau kita latih dasar tubuhnya untuk cepat, maka bagus. Kekuatan. Apa sih kita latih? Mudah saja. Cukup push up 1 menit, sit up 1 menit, berapa dapatnya, squat 1 menit, berapa dapatnya itu untuk SMA, SMK. Kalau SMP misalkan 30 detik, SD misalkan 10 detik, TK 5 detik cukup. Atau TK misalkan 3 kali aja pun gak ada masalah kalau TK. Nah, kelenturan cukup cium lutut, selesai. Apabila 4 aspek itu terpenuhi, maka terwujudlah siswa bugar. Nah, itu kalau untuk dari pengukuran. Oke, yang kedua, apa sih lagi Pak yang kita latih selain mengukur dari 4 aspek itu? Kita bisa dengan simpel Bu, ajak siswa kita untuk senam bersama. Nyalakan musik SKJ, nyalakan musik apa yang senam TK itu kan, TK kepala, pundak, lutut kaki seperti itu kah? Ulang berapa kali repetisi kan, 8 kali repetisi diulang-ulang. Atau SD senam pelajar 7 menit itu diulang berapa kali. Itu juga mempengaruhi kebugaran jasmani siswa Bu. Makanya kenapa senam itu wajib seminggu sekali ada di sekolahan. Wajib, kenapa? Untuk menjaga kebugaran siswa. Bagus lagi kalau seminggu sekali. Kalau saya kan harapnya kan kebugaran sebulan sekali untuk tes yang tadi. Tes daya tahan, tes kecepatan, tes kekuatan, kalau itu sebulan sekali. Untuk yang
Tadi senam itu bisa seminggu sekali. Silakan Bu Jagi ya. Itu kan dari tadi kan siswa nih. Kan namanya kurikulum kita masih kurikulum sekarang kan yang kita guru penggerak itu tadi aku nggak yang ada nggak yang sudah dibaca ini maksudnya dengan program itu siswa misalnya menjadi apa, kemudian gurunya apakah juga terlibat dalam program itu, kan yang sehat jasmani tadi siswanya. Terus gurunya itu kan apa di sana peranannya, apa semua guru atau guru olahraga aja? Nah, Tadi kan semua siswa yang jasmani tadi kan untuk semua siswa SMK kalau Pak. nggih. Nah karena itu kan mesti penjelasan juga. Oh iya Bu. Jadi untuk ruang lingkupnya itu ruang lingkup itu tidak hanya siswa saja yang terlibat, tapi juga guru olahraga pun tidak bisa juga sendiri. Guru olahraga tidak bisa sendiri. Jadi guru olahraga itu berkolaborasi dengan guru-guru lain, diawasi oleh kepala sekolah dan Mapolsek. Makanya ini namanya program sekolah Bu, bukan program guru olahraga. Makanya ini modelnya model sekolah, bukan model pembelajaran Bu. Makanya judulnya model sekolah. Di model sekolah itu seluruh guru nanti berperan. Misalkan di pos 1 guru olahraga meminta bantuan kepada guru agama pada tes misalkan membaca doa sebelum mulai kegiatan. Misalkan kolaborasi untuk guru seni budaya menyalakan musik untuk kegiatan senam apa sih yang asik sehingga tidak bosan. Misalkan senam kreasi lagu TikTok terbaru misalkan, sehingga anak itu mau bergerak. Misalkan kalau kita senam baku terus kan dia bosan juga Bu, karena terlalu baku. Misalkan senam kreasi yang ada seni tarinya atau apa, itu biasanya guru-guru SBY. Kalau guru agama biasanya kita kolaborasi tentang membaca doa sebelum dan sesudah kegiatan. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab atau pengawasan. Jadi kalau siswa itu Bu, kalau guru-gurunya semua melihat, bahkan wali kelasnya pun juga membantu untuk melakukan aktivitas itu, maka siswa itu akan melakukan aktivitas itu dengan baik dan benar Bu. Kata begayaan, selama ini kalau senam kreasi, lihat aja anak-anak pian senam kreasi itu atau senam SKJ itu, lihatnya di belakang. Di belakang tuh anak-anak pian itu pasti dudukan atau begayaan. Kenapa? Karena tidak ada yang mengawasi pada kegiatan itu. Nah, disinilah pentingnya model sekolah berbasis kebugaran ini. Seluruh guru itu terlibat Bu. Jadi makanya lu meminta sebulan sekali untuk kebugaran, seminggu sekali untuk senam. Seluruh guru pun ikut senam. Bukan berarti siswa senam seluruh guru diam aja di kantor. Ada. Seluruh guru pun harus senam, apalagi kebugaran. Ya. Jadi SMK itu memang sudah programnya berjalan, itu senam seminggu sekali kata-kata. Iya Bu, senam dipimpin oleh Ibu PA Bu yang ranjak mimpin di Siring Laut. Itu memang jatahnya seminggu sekali. Nah sekarang kan itu sudah program lawas nih, senam itu sudah lawas lah programnya. Nggih. Nah, ya sekarang yang ini kan kita pengennya model terbaru nih, Ya. ini. Ya. Ini apa tidak ada hubungannya dengan klien itu Pak? Jadi Bu, ternyata Bu kalau selama ini kan program terbarunya adalah kita bugar, menuju bugar tadi Bu. Bugar itu ada 9 aspek Bu. Ada daya tahan, kecepatan, kekuatan. Nah, kita harus mengukur itunya Bu. Kita tidak. Iya, kada diukur karena belum pernah mengukur. Jadi keterbaruannya itu adalah di bagian yang ini Bu, pengukuran kebugaran jasmaninya Bu. Nah, itu yang perlu kita ini. Nanti kan kalau ditanyakan orang, kan orang anunya model sekolah berwawasan kebugaran model terbaru, program sekolah terbaru. Iya Bu. Jadi kita bisa membedakannya di sini, Jerpian tadi. Iya Bu. Sama kita persepsi. Iya betul. Itu Bu, senam itu adalah bagian dari daya tahan Bu. Daya tahan aerobik Bu. Senam itu adalah contoh bagaimana cara melatih daya tahan. Satu dulu dengan cara lari kan. Dengan cara lari yang kayak 6 putaran lapangan bola. Karena kalau SMP 4 putaran, SD 2 putaran, misalkan TK 1 putaran, misalkan lo. Nah, habis itu bagaimana lagi cara melatih daya tahan? Pasti kan bagiannya bertanya kan Bu. Daya tahan, apa sih daya tahan itu? Apa aja sih yang dilatih pada daya tahan? Contoh-contoh melatih daya tahan adalah lari, senam aerobik atau senam kreasi, renang, menyelam, bersepeda, treadmill. Itu adalah cara-cara melatih daya tahan. Dan itu akan bisa kita ukur pada waktu max-nya melalui BIP test Bu. Pernah melakukan BIP test di sekolahan Bu? BIP test atau pacer test. Nah belum pernah lagi lo.
inilah sesuatu yang baru pada daya tahan. Kita bisa mengukur daya tahan atlet maupun daya tahan siswa maupun daya tahan guru melalui beep test atau pacer test. Sampai mana sih kandungan oksigen pada paru-paru atau jantung pian? Di situ kena ketahuan takaran kebugarannya. Jadi terbarunya di situ, Bu. Nah, untuk kecepatan siswa tadi, siswa bisa dilatih dengan cara lari, diukur. Jadi, Bu, nanti siswa itu mendapatkan belangko, Bu. Ada namanya belangko kebugaran. Belangko kebugaran atau semacam angket kebugaran. Angket kebugaran. Nah, siswa nanti di situ kita kasih angket masing-masing yang sudah diisi oleh guru. Nanti wali kelas menerima kumpulan angket-angket atau laporan secara observasi dari guru-guru yang bertugas masing-masing posnya. Misalkan untuk daya tahan nih, karena SMK gurunya banyak. Daya tahan untuk guru 2 orang, kecepatan 1 orang, kekuatan 1 orang, kelenturan 1 orang cukup misalkan. Atau dibantu oleh OSIS yang membantu misalkan. Itu bisa untuk SMK. Kalau SMP SD nanti menyesuaikan. Misalkan gurunya ada banyak, cukup 4 guru saja. Di daya tahan 1, kecepatan 1, kekuatan 1, kelenturan 1. Cukup. Karena kan SMK muridnya hampir 1000, Bu. SMK muridnya hampir 1000. Jadi mungkin dalam sebulan itu seminggu sekali per kelas latihannya untuk pengukuran. Nah, ini sampai ke bugarnya dulu contohnya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Bu, untuk bugar dulu. Ini baru 1 kolom, Bu. Ini baru 1 kolom. Masih bugar aja. Kita paham sudah Pak data maksudnya. Dia menjelaskan aja tubuh sehat ini. Iya. Nanti hubungannya ke kita gimana? Ke masuk ke PPT kita tuh, nah di sini apakah ada hubungannya misalnya dengan ini siswa menjadi apa? Langsung aja. Oh, itu di akhir, Bu, di kolom terakhir. Oh ya, Kak. Di kolom terakhir tuh. Oh, gini betul juga. Itu di kolom terakhir. Makanya lu menjelaskan dulu. Nah, sekarang kayak gini aja lah. Lu menjelaskan dulu secara rinci dari kolomnya itu dulu lah. Nah, mau itu sekolah berwawasan kebugaran. Tujuannya adalah supaya bugar. Jika kita bugar, maka tubuh kita akan sehat. Ya apabila kita sehat, maka umur menjadi panjang dan berbudaya hidup sehat. Ya kalau pengetahuan tentang kesehatan pasti akan bertambah sehingga munculnya standar hidup layak. Ya kalau Bu. Nah, sekarang untuk siswa apa? Untuk siswa dan untuk pembelajar apa? Akan meningkatkan produktivitas kinerja prestasi siswa, Bu. Baik akademik maupun non akademik. Nah, sampai situ paham lah, Bu lah. Kalau tadi menjelaskan baru bugar aja. Karena bugar itu panjang, Bu. Bugar itu, Bu, 2 SKS kalau kuliah. Itu baru kebugaran. 6 bulan mempelajari kebugaran tuh. Bugar aja. Nah, jadi kalau konsepnya itu tujuan di akhirnya adalah meningkatkan produktivitas kinerja prestasi siswa baik bidang akademik maupun non akademik. Nah, kalau siswanya kada pengantukan di siang hari, maka dia akan mendapatkan pembelajaran yang sangat baik. Ya tapi kalau siswanya kada bugar tiba-tiba pengantukan siang hari, pian beliuran kayak apa aja melajari kada masuk di otak anak. Karena apa? Siswa itu tidak sehat. Siswa tidak bugar. Nah, oke, Bula, untuk bugar selesai. Lalu lanjut ke tubuh yang sehat. Di dalam tubuh yang sehat pasti ada hubungannya lawan satu pola hidup sehat. Ya kalau Bu, pola hidup sehat. Oke, itu nanti kalau nyakam SMK kan ada orang gizi, Bu. Jadi orang gizi itu kan nanti yang manukan bagaimana sih makan makanan bergizi. Nah, itu yang kedua, gizi. Selain pola hidup sehat, ada gizi. Gizi dimakan. Setelah itu, pola istirahat. Nah, dan lain-lain. Jadi di sini pada pola hidup sehat atau gaya hidup sehat, di sini lo menjelaskan kita bisa mengatur dalam apa sih kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang kada boleh dilakukan. Misalkan, mohon maaf, siswa SMK ini kebanyakan kan, Bu, ya orang kampung ya, menengah ke bawah pulang SMK ini kebanyakan, ulun jujur aja. Dan kebanyakan kebiasaan siswa kami itu adalah kedapatan merokok. Merokok kedapatan, ada yang di bawah jembatan Sigam, ada yang di kuburan Sigam,
Ada yang ibaratnya tuh nanti berpacaran kesana kemari. Itu kan secara gaya hidup sehat atau pola hidup sehatnya sudah salah. Jadi di sini kita menyampaikan bagaimana tubuh yang sehat itu adalah harus satu, jangan merokok, jangan narkoba atau nafza, jangan pergaulan bebas. Ya kalau Bu, jadi kita itu harus sebagai guru, itu tidak hanya tugas sebagai guru olahraga saja, tidak, tapi juga seluruh guru terlibat dalam pola hidup sehat anak. Ya kan? Habis itu kayak apa rambut, kayak apa kuku, kayak apa berpakaian. Jadi dalam pola hidup sehat, kerapian sangat mempengaruhi, kebersihan sangat mempengaruhi. Setelah itu lingkungan, pedulikah dengan lingkungan dalam pembelajaran silakan. Oh, mau olahraga, habis mengajar, esnya, plastiknya buang kemana? Oh, ada sekolahan terbaru peraturannya pada SMK tidak boleh lagi membawa minuman berplastik, tidak boleh lagi membawa makanan berbungkus, harus bawa piring sendiri atau gelas sendiri atau sendok sendiri. Nah, itu adalah salah satu dari program pola hidup sehat. Nah, setelah itu Bu, yang kedua adalah gizi. Oh, di kantin makan mie goreng itu bagus lah nak. Kalau makan mie goreng sehari 3 kali, apakah bagus? Atau setiap hari makan mie goreng sehari 3 kali belum, setiap hari pulang, bagus lah. Nah, itu kita harus memberikan ilmu pengetahuan untuk masalah gizi ini dalam hidup sehat tadi. Kemudian ada pola istirahat. Ketiga, pola istirahat. Dimana pada pola istirahat ini kebanyakan kekanakan kalaunya apalagi hobi main game, dia itu Bu bahkan tidur siang pun atau tidur sore pun malas, atau tidur malam pun bisa begadang. Karena apa? Oh, parak lagi nah pas rank gitu. Atau masih rame lawan kekawanan main game, atau masih rame lawan kekawanan begadang di sering atau di taman main game. Nah, pola istirahat yang salah sehingga mempengaruhi anak itu sampai ke pagi sampai ke siang itu pasti ngantuk Bu, pasti ngantuk karena pola istirahat yang salah. Nah, sama dalam pola hidup sehat harus olahraga yang teratur. Nah, di sini olahraga teratur harus jelas Bu. Kita sekolah SD, SMP, SMA ataupun SMK atau TK itu cuma seminggu sekali Bu. Nah, menurut ibu-ibu aja nah, seminggu sekali itu cocok untuk bugar. Sangat tidak cocok. Kita minimal olahraga itu Bu seminggu 3 kali. Itu minimal benar sudah. Dengan cara jalan kaki kah, jogging kah, sama suami kah ke pasar jalan kaki hari Minggu, juga olahraga. Tetapi kalau misalkan kita hanya mengandalkan seminggu sekali untuk olahraga dan anak-anak siswa kita anggap bugar, itu salah. Makanya kenapa kita harus mewajibkan atau mengharuskan anak-anak kita untuk ikut ekstra kurikuler supaya dia ada kegiatan sorenya. Tapi kalau anak-anak kita yang tidak suka olahraga gimana? Misalkan dia hanya mengandalkan olahraganya belajar di sekolah saja, ya susah, nggak bisa. Ya Bu ya. Nah, jadi di sini kita untuk tubuh sehat selesai. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nah, kalau yang 7 tuh kata membaca juga, jadi nanti kita mengembangkannya lagi. Halo Bu Jakia, kedengaran? Oh. Memang kayak ini bisa, cuma kan ada yang di bulan 1 yang bentuk Y jadinya. Berapa persen misalnya siswa yang pengguna peringkat ini dan suksesnya apa? Oh iya bujur. Nanti enggak bujur. Ulun paham berapa persen kesuksesan yang setelah kita melakukan ini ya kalau. Jadi kan karena ini adalah sesuatu yang baru atau sesuatu pembaruan, karena ulun belum pernah melakukan, jadi ulun akan mengukur berdasarkan pengalaman. Nah, jadi kita ibaratnya tuh tetap ya berdusta. Karena dalam istilah PTK atau karena dalam istilah PTK atau PTO, setiap kita kaji walaupun berapa persennya, angka validitas untuk suatu penelitian itu harus diteliti dan harus ada bukti. Nah, jadi kita karena belum ada bukti, jadi kita ibaratnya bisa aja merekayasa Bu. Dan kita anggaplah kita percontohan. Contoh loh ini. Ya kalau enggak paham ulun. Lah, jadi ulun sudah terangkan 2 tadi, sehingga nanti kita akan mendapatkan siswa nanti atau guru tadi mendapatkan umur yang panjang, habis itu dapat hidup dengan sehat,
Setelah itu dapat pengetahuan tentang kesehatan. Ternyata penting loh kesehatan ini sekalinya. Oh ternyata olahraga ini penting loh. Ternyata buat apa sih uang banyak kalau tidak sehat gitu kan? Itu pengetahuannya. Ini program ini nanti ada hubungannya tidak dengan misalnya nih ada finansialnya kah, hubungan ke dana bos atau apa gitu. Program setiap kita program bikin program ini kan pasti ada hubungannya dengan anu yang lain di sekolah. Oh iya. Oh enggak. Oh enggak. Kalau misalkan ini menjadi program kegiatan sekolah, ini bisa dimasukkan ke dalam program kesehatan atau program ramah anak, Bu. Program kesehatan atau program ramah anak. Itu nanti kan ada beberapa guru yang menjadi panitia pengukuran. Nah, itu nanti bisa diberikan honor kegiatan melalui dana bosda atau bos. Tergantung yang mana lah yang bisa ya kan. Kalau yang tidak bisa kan nanti kita diberikan pengertian kepada gurunya. Misalkan hanya dapat konsumsi saja seperti bubur kacang kah, beramian atau makan siang bersama kah. Nah, nggih. Iya. Iya. Ini istilahnya yang eskulnya kan ada juga ya. Ada. Yang pura PA. Nggih, ada. Scorpion ada dua, artinya aset itu berjalan walaupun tanpa ada duit-duit ganti itu loh. Iya, betul. Artinya juga mendukung. Iya. Jadi di sini Bu, namanya nih. Nggih. Dimintanya kayaknya nih foto-foto kegiatan. Boleh aja lah kita, kalau yang baru ini berarti kan kita menampilkan foto-foto kegiatannya kayak. Masa saya kira foto Kalau ini kan oleh aja ini Ada. Ulun banyak foto kegiatan, foto kebugaran sampai ulun mencontohkan banyak. Alhamdulillah ulun ada menyimpan karena ulun nih gue kalau ulun nih hobi ulun konten kreator sebenarnya, tapi tidak ada waktu untuk mengkanva. Waktu untuk mengkanva itu nak ada, makanya tulis tangan dia kayak ini nah. Tulis tangan dia kayak ini sebenarnya hobi jalan, nggih ada aja bukti foto video banyak. Ya, sip, mantap. Jadi jangan kita menampilkan di PPT kita dulu. Oh siap. Nah itu lah contoh kegiatannya karena. Oh siap, tenang, karena lu foto kanakan lari, kanakan push up, sit up, videonya kan ada, jangankan fotonya. Ya. Nah, nanti itu karena yang ulun sebutkan ini sebenarnya yang ulun usulin sebenarnya sudah pernah lakukan sebelumnya, tetapi hanya kepada para siswa yang mau. Misalkan eskul basket siapa yang mau 3 orang ambil 3 orang, siswa bulu tangkis siapa yang mau 2 orang ambil 2 orang. Tujuan ulun kenapa jadi model sekolah, nama judulnya model sekolah itu supaya seluruh siswa itu merasakan Bu. Seluruh siswa itu merasakan, tidak hanya siswa-siswa yang eskul saja atau siswa-siswa yang mau saja. Tetapi ini adalah menjadi model sekolah berusaha kebugaran yang sifatnya itu sangat diharuskan, bukan diwajibkan. Kalau diwajibkan ditinggal berdosa, tapi diharuskan. Nah, artinya kan pernah melakukan umpan balik sudah terhadap siswa yang sudah melakukan ya. Iya. Dan hasilnya ternyata bagus. Bagus. Makanya pengen melakukannya ke sekolah, seluruh sekolah. Betul. Gitu, tambahannya. Betul sekali. Dan program ulun ini hendak ulun sebarkan ke seluruh sekolah. Karena ulun sadar, ulun pecinta olahraga dan pecinta untuk gaya hidup sehat. Jadi ulun kan punya amanah juga kan sebagai ya calon S2 olahraga lah. Atau calon S2 pendidikan jasmani kan. Kewajiban ulun untuk menyampaikan bahwa seluruh sekolah itu wajib bugar, baik siswa maupun gurunya. Jangan sampai nanti gurunya di umur 5 tahun udah reot-reot. Di umur 5 tahun kulitnya gelambiran, tidak kencang lagi kulitnya. Tangannya kada kencang lagi, perutnya bergelambiran kayak ulat bulu misalkan. Ada skincare. Nah, jadi apabila misalkan ibu-ibu misalkan gaya hidup sehat, olahraga, makan buah dan sayur, itu pasti bagus nanti. Bagus. Berbody nanti kan bentuknya kan, apalagi dimulai dari anak-anak kan udah dilatih gaya hidup sehat. Sehingga ulun hendak menyampaikan kayak gini Bu, tidak ada lagi dari sekolah atau dari guru itu atau dari pelatih itu memaksa anak itu untuk olahraga. Jangan sampai anak itu terpaksa untuk olahraga, tidak. Tetapi bagaimana dia itu bahwa olahraga itu dia dengan sadar bahwa butuh dengan olahraga itu. Oh, kayak apa kita menanamkan budaya positifnya nih? Oh ternyata dengan cara dilatih dulu, diharuskan, sehingga mereka sadar ternyata oh aku itu butuh loh sehat,
aku itu butuh loh bugar, sampai siswa itu yang butuh bu, sampai guru itu yang perlu. Kayak kita sholat kan awalnya dipaksa atau SD, bila kata sholat dipukul. Akhirnya apa? Karena sering-sering sholat, sekalinya kita yang butuh. Sampai sekarang kita pun yang perlu sholat. Walaupun kata disuruh, kita pun tetap sholat. Nah, harapan ulun di olahraga pun juga seperti itu. Anggaplah olahraga, mohon maaf, sunnah. Kita sunnah untuk olahraga. Apabila kita menuntut ilmu, apalagi olahraga, itu udah sunnah. Belajar sunnah, olahraga sunnah. Apabila kita mau olahraga, maka kita satu sehat, dua dapat pahala. Jadi itu keuntungannya untuk olahraga itu. Oke. Ada pertanyaan bu lagi bu atau tambahan Ibu Indri? Atau Ibu Rusida atau Ibu Jakia apalagi? Inilah mohon bantu kembangkan. Oke. Program ini kayaknya udah bagus ya paparkan tadi. Nah, tinggal kita bagaimana caranya mengaitkan dengan yang 7 macam apa tadi itu. Nah, tinggal kita mengaitkan dengan yang itunya. Mana letak keterkaitannya nanti. Oke. Itu Pak. Enggak. Nanti Ibu Jakia kirimkan aja nanti sore ini untuk yang 7 macam tadi. Ulun karena ulun ibaratnya lah mohon maaf lah. Ulun kalau kebugaran ini kanyang sudah. Kebugaran kanyang. Karena lo pelatih fisik lisensi nasional lo. Mantap Pak, luar biasa. Jadi ulun lah walaupun hanya peta kayak ini aja sampai tuliskan atau peta aja paham ulun dah. Atau kalau sebut peta-petaan paham, menjelaskan paham aja. Tetapi kan bagi yang membaca kan ada paham. Taruh Masalahnya Pak Tata ini kan dikirim ke tugas ruko MS. Oh siap. Karena ulun buat PowerPoint-nya. Nanti masalah foto profilnya Bu Jaki yang buatkan. Mukanya tuh nah. Wah, ini jangan ini foto. Waduh, bertambah gawean ulun. Ulun ini ngurus FLS 2N disuruh pulang nah. Iya, cuma saya bantu. Mana esok disuruh ke Banjar. Kayaknya Pian yang lebih mengerti untuk menguraikan yaitu nah kalau kami kan kalau misalkan Pian mengirimkan ya benar-benar ini penipin. kami bingung juga menurunkannya kayak apa kayak gitu. Kayak penipin. Nah, kalian percaya paling 1 jam selesai Pian tuh. Ada sampai. Mus ya ditanyai Bapak Jainuri kan ulun, ditanyai pengawas ya Pak. Kadang saya berhasil menanyakan mandiri karena kalian menyambut nama-nama ini kan mau beropori Pak Januari senang. Sekalinya ajar Pak Jainuri. Jumat ini senam langsung jar. Nah bola, jadi kita kayak itu aja bola nanti Ibu Jakia kirimkan yang 7 keterkaitan tadi tentang tugas ini. Nanti ulun bisa kait-kaitkan. Bisa tambahkan. Oke? Contohnya cuma di YouTube orang yang mungkin Pian. Oh, siap. Nah. Oh, siap. Karena ulun cek bola